Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran liman qala fil Qur'anil Karim. Wasari'un ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal katimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul muhtarumin yang sama-sama kita muliakan, Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang beserta staf, seluruh kepala sekolah SMA, SMK, SLB dan seluruh mustami'in rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian halal bihalal yang diselenggarakan oleh Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Semoga dengan majelis ini kita diberikan panjang umur yang barokah, membawa maslahah fid dini wad dunya hatta akhirah. Ma'asyiral muslimin wal mustami'in rahimakumullah. Mohon izin dan perkenan, kami tidak tausiah, akan tetapi mari bersama-sama kita mengambil hikmah dari kemaslahatan halal bihalal itu sendiri, sebagaimana yang kami dengar dan akan kita kutip dari guru kami Syekhuna Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad, bahwa halal bihalal pertama kali yang menggagas, pertama kali yang mengadakan adalah beliau Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama, pengasuh Pondok Pesantren Fakhrul Ulum Tambak Beras Jombang. Motivasi dan ide dasar yang digagas oleh Mbah Wahab tidak lain adalah mengangkat dari apa yang disabdakan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu madlumatun li akhihi min irdihi aw min malihi falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an yakuna dinarun wala dirhamun. Yang artinya barang siapa yang memiliki penganiayaan atau keburukan terhadap saudaranya dari harga dirinya dan harta bendanya, maka seyogyanya segera meminta halal di hari ini di dunia sebelum dinar dan dirham tidak berguna. Motivasi dari halal bihalal yang dicetuskan oleh Mbah Wahab Hasbullah adalah hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika kita memiliki kesalahan, keluputan, berbuat zalim kepada saudara kita, dianjurkan untuk segera meminta maaf. Fatahallalahu anhu minhumul yaum, minta halal di hari ini. Artinya apa? Di hari ketika kita berada di dunia. Karena ketika kita di yaumil qiyamah, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta benda, putra, anak, keturunan kita tidak akan pernah bisa bermanfaat kecuali sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat. Maka arti penting dari halal bihalal yang diselenggarakan dari tahun ke tahun ini mengingatkan kita kepada uswah hasanah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah yang menjadi Habibullah Al-Mustafa awwalu man yuftahu abwabal jannah. Kekasih Allah yang diberikan kesempatan untuk membuka pintu-pintu surga. Beliau sebelum wafat memanggil, mengumpulkan seluruh sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Dalam banyak riwayat dikisahkan ketika beliau baginda Rasul disowani oleh 4 sahabat, 4 malaikat, malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Izrail. Saraya malaikat Izrail berkata kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, ya Habibullah Muhammad, kami diperintah oleh Allah yang pertama mohon izin untuk mengambil nyawa panjenengan. Andai kata panjenengan tidak berkenan, kami tidak akan pernah mencabut nyawa panjenengan." Apa yang disabdakan Rasulullah? "Wahai Israel, laksanakan tugasmu, laksanakan tugasmu." Akhirnya ketika malaikat Israel alaihissalam mulai melaksanakan tugasnya, mengambil dari sebagian kecil dari apa yang ditarik dari kaki Rasulullah, Rasulullah menangis. Tetesan air mata baginda Rasul tidak bisa dibendung. "Sebentar wahai Israel, sebentar wahai Israel." Akhirnya ketika mereka malaikat 4 ini melihat tangisan baginda Rasul, malaikat Jibril memalingkan mukanya. Seraya berkata baginda Rasul, "Wahai Jibril, mengapa engkau palingkan wajahmu? Apakah engkau tidak mau lagi melihat wajahku?" Malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad Habibullah, aku tidak tega melihat bagaimana engkau merasakan sakitnya sakratil maut." Baginda Rasul akhirnya mengatakan dalam sabdanya, "Ya Jibril, kalau saya saja mengalami sakratil maut, sakitnya seperti ini, bagaimana dengan nasib umatku? Ummati, ummati, ummati." Akhirnya malaikat Jibril alaihissalam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena permintaan baginda Rasul untuk menanggung sakitnya sakratil maut hak umat-umatnya, biar ditanggung oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril akhirnya turun kembali membawa firman Allah, membawa dawuhnya Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Muhammad, separuh dari sakitnya sakratil maut dari umat-umatmu berhak engkau tanggung, dan separuhnya akan ditanggung oleh umat-umat panjenengan biqadri amalihi, dengan tergantung amal perbuatannya masing-masing." Rasa bahagianya baginda Rasul mampu untuk meringankan beban sakratil maut umatnya, sehingga mohon izin kepada malaikat Israel, "Ya Israel, tangguhkan tugasmu. Kami akan mengumpulkan seluruh sahabat-sahabat kami, semua sahabat-sahabat dari Muhajirin, sahabat Ansor berkumpul." Bermula dari satu wasiat baginda Rasul, "Aqimis sholah, aqimis sholah, aqimis sholah, wastausu bin nisa'i khairan." Wasiat pertama kali yang disampaikan baginda Rasul sebelum beliau wafat di hadapan para sahabatnya, "Kerjakan sholat, kerjakan sholat, kerjakan sholat, dan perlakukan wanita dengan baik." Di akhir wasiat Rasulullah, Kanjeng Rasul meminta ikhlas, meminta halal, hubungan maliyah, hubungan basyariyah, keterkaitan harta benda, keterkaitan hablum minan nas. Baginda Rasul menyampaikan dalam sabdanya, "Ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, ketika aku hidup bersama kalian, apabila ada hutang piutang,
apabila ada hak-hak kalian yang masih ada dalam hatiku, dalam diriku, silahkan hari ini engkau minta keadilan, minta balasan, minta imbalan, minta ganti dari apa yang kau miliki yang terbawa dalam diriku. Para sahabat tidak bisa memendung air matanya. Mereka merasa bahwa ini adalah pertemuan terakhir, pertemuan perpisahan. Tangisan sahabat-sahabat ini menjadikan resah karena Rasulullah sudah mengangkat sumpahnya. Siapa yang memiliki hak atas diriku silahkan, sebelum di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala aku dimintai pertanggungjawaban. Ma'asyiral muslimin wal mustami'in rahimakumullah. Ketika hening tangisan sahabat-sahabat atas dawuh wasiat baginda Rasul, ada satu sahabat yang mengangkat tangannya seraya berkata, "Ya Rasulullah, ya Habiballah Muhammad, aku minta hakku atas dirimu." Sahabat yang lain niki nuwun sewu para rawuh gemes marah. Rasulullah dalam kondisi berbaring, Rasulullah dalam kondisi sakit. Ada sahabat yang meminta haknya. Dia adalah sahabat Ukasah. Silahkan engkau maju wahai Ukasah, apa yang engkau minta dariku. Ketika Ukasah ini melangkahkan kaki, satu langkah, dua langkah, sahabat kemuliaan, sahabat terdekat, sahabat yang paling sayang, min a'immatil ashabi, dari semua pimpinan-pimpinan sahabat ini berdiri, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. "Ya Ukasah, sekali lagi engkau maju melangkah mendekat Rasulullah, maka engkau akan aku bunuh. Lehermu akan terputus dari kepalamu." Apa yang disampaikan Rasulullah? "Wahai sahabatku, biarlah dia meminta haknya atas diriku, daripada kelak di yaumil qiyamah aku dimintai pertanggungjawaban oleh Allah." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Ukasah maju ke depan seraya berkata, "Ya Rasulullah, ketika waktu perang aku mengikuti dirimu di belakang panjenengan, dadaku pernah tergores karena cambuk panjenengan. Hari ini aku tidak rela, hari ini aku tidak halal dan tidak akan memaafkan kesalahan panjenengan kalau aku belum membalas apa yang pernah engkau lakukan pada diriku." Sahabat niki para rawuh akhirnya marah, getem-getem, nangis tambah banter, kok cek becike ana sahabat sing koyo ngeten iki. Tapi apa yang disampaikan Rasulullah, biarkan dia melaksanakan haknya, meminta haknya atas diriku. Silakan, aku akan menuruti apa yang kau minta. Wahai Fatimah, ambilkan cambukku di rumah, ambilkan cambukku di rumah. Ketika cambuk sudah diberikan kepada Ukasah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, silahkan engkau lakukan. "Tidak ya Rasul, bagaimana mungkin aku melaksanakan hakku, meminta hakku ketika aku dicambuk, aku tidak memakai baju, dadaku tergores cambuk panjenengan tanpa sehelai baju. Maka hari ini, saat ini, aku memohon kepadamu sebelum aku mencambukkan cambuk ini ke dada panjenengan, sudilah kiranya panjenengan membuka ageman baju panjenengan." Tangisan sahabat tidak bisa terbendung. Tangisan sahabat menjadi keras. Seraya memohon kepada Ukasah, "Ya Ukasah, tangguhkan permintaanmu, tangguhkan permintaanmu." Rasulullah pun berkata kembali, biarkan dia melakukan haknya. Nalikane sahabat Ukasah niki mengangkat cambuknya, baginda Rasul membuka baju agemannya. Apa yang dilakukan oleh Ukasah? Cambuk dilempar sejauh mungkin, dada Rasulullah
dipeluk, dicium oleh Ukasah. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku melukai jasadmu? Bagaimana mungkin aku mencabut tubuhmu? Aku mendapatkan percikan hidayah dari Allah berkah dirimu. Aku yakin akan sabdamu, barang siapa yang bersentuhan kulit dengan dirimu, maka tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka." Saksikan ya Rasulullah, hari ini aku ingin memastikan bahwa aku ingin mendapatkan keberkahan dari bersentuhan kulit dengan dirimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa sayangnya, betapa hebatnya sahabat Ukasah, sehingga ketika dalam pelukan Rasulullah menyampaikan di hadapan para sahabat, "Ya ashabi, ketika kalian ingin mengetahui siapa penduduk surga yang akan bersamaku, lihatlah hadar rajul, lelaki ini akan bersamaku di surga." Alhamdulillahirabbil alamin. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Baginda Rasul yang memiliki sifat maksum, yang terjaga dari dosa, menjadi kekasih Allah, tidak malu untuk meminta maaf, tidak malu untuk meminta halal kepada siapapun di antara para sahabat-sahabatnya. Inilah uswah hasanah yang perlu kita lestarikan, yang perlu kita lakukan. Meminta maaf kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Karena kematian kita tidak ada yang mengetahui. Hubungan hablum minallah, sebaik apapun ibadah kita di hadapan Allah, tapi ketika kita masih memiliki tanggungan hablum minannas, tidak akan pernah sempurna ibadah kita. Oleh karenanya, hadis yang kami baca di atas tadi mengingatkan kepada kita, ketika di hari kiamat nanti, harta kita, amal kita tidak akan bisa kita menikmati, tidak akan pernah diberikan anugerah kepada Allah selama kita tidak mampu dan tidak mau meminta halal kepada orang-orang yang pernah kita zolimi. In kana lahu amalun sholih ukhidha minhu biqadri madlumatin. Ketika ada orang-orang yang terzolimi ketika kita hidup di dunia, mereka di meja pengadilannya Allah memohon, "Ya Rabb, si fulan itu dulu di dunia pernah memfitnah kami, pernah menzolimi kami, harta kami pernah diambil, ya Rabb." Ketika di hari itu tidak ada ganti rugi, tidak ada hal dinar dirham yang bermanfaat, maka amal-amal ibadah kita, amal sholat, amal puasa, amal haji, amal umroh, apapun akan diberikan oleh Allah, diambil oleh Allah, akan diberikan kepada orang-orang yang menuntut hak mereka, yang merasa terzolimi oleh kita. Wa illam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyi'atin sahibahu fahumila alaih. Ketika mereka tidak memiliki amal kebagusan, maka keburukan-keburukan dari orang-orang yang teraniaya akan ditanggung oleh diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita mendapatkan bahwa kita tidak memiliki amal kebaikan kita sudah habis, maka masih banyak orang-orang yang menuntut dari kezaliman kita, maka keburukan orang yang dizalimi, keburukan mereka yang menzalimi akan diberikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai akhir dari apa yang kami sampaikan dalam tausiah halal bihalal ini, mari kita ingat satu kisah yang menceritakan bagaimana Nabi Isa alaihissalam melewati satu makam. Di situ ada salah satu jenazah yang oleh Nabi Isa alaihissalam dihidupkan kembali. Minal hawariyin, dari golongan santri-santrinya. Hawariyin orang yang taat beribadah, tapi disiksa di dalam alam barzah.
dihidupkan oleh Mbah Nabi Isa alaihissalam, wahai rajul, aku saksikan dirimu adalah orang soleh. Aku lihat engkau menjadi orang yang taat kepada Tuhan, kepada Allah. Tapi mengapa engkau masih disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Lelaki ini bercerita, ya Nabi Allah Isa, ketahuilah ibadahku kepada Allah atas apa yang dihidayahkan oleh Allah kepadaku. Akan tetapi ketika suatu saat aku adalah seorang yang bertugas, diberi amanat oleh Tuhan kami, saya seorang hamba yang mencari kayu dari gunung ke gunung, dari bukit ke bukit. Suatu saat ketika selesai makan, kayu yang aku bawa dari hutan yang itu miliknya Tuhan kami, aku ambil hanya satu batang, hanya untuk mengambil daging sing nyelilit, dados mendet satunggal barang sing damel gantosi selilite tenggene wojo gigi. Inilah yang menjadikan aku disiksa di alam barzah, sampai aku mati tidak mencari halal, sampai aku wafat tidak meminta halal kepada Tuhan kami. Maka amal ibadahku yang sebanyak itu tidak diterima oleh Allah, belum diridhoi Allah, karena aku belum minta ridho, belum minta halal kepada Tuhanku. Maka intisari dari halal bihalal ini mengingatkan kita kepada satu peringatan ibadah, hablum minallah wa hablum minan nas. Kesempurnaan hablum minallah akan lebih indah ketika kita tidak memiliki perasaan salah, tidak mengambil hak-hak di antara sesama manusia. Oleh karenanya hakikat Idul Fitri yang sesungguhnya adalah al-aid bara'atun min kulli syarr wal istighol bi kulli khair. Yang disebut dengan hari raya yang sesungguhnya adalah mereka yang terbebas dari segala jenis keburukan dan tersibukkan dengan segala kebaikan. Hidupnya hanya termotivasi dengan nilai-nilai positif, amal ibadah yang sholihah, dan terhindar dari amal-amal sifat-sifat yang mazmumah, sehingga akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika kita terbebas dari kemungkaran, terbebas dari keburukan, dan disibukkan dengan kebaikan, itulah makna hakikat dari hari raya yang akan dipanggil oleh Allah menjadi penduduk surga. Kurang lebihnya mohon maaf. Inilah yang bisa kami sampaikan pada pertemuan halal bihalal melalui virtual yang diselenggarakan oleh Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Perkenankan kami untuk menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.